Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Pada kesempatan siang ini kembali kita bertemu. Masih kita mengangkat pembahasan yang diambil dari buku Talbis Iblis, tulisan Ibnul Jauzi. Kita akan lanjutkan pembicaraan berkaitan dengan tipu daya iblis terhadap manusia. Kita masih berbicara tentang kaum sufi dan sikap mereka yang menyimpang dari syariat. Termasuk di dalam bab menghinakan diri sendiri. Ini salah satu perkara yang dilakukan oleh kaum sufi untuk menunjukkan kezuhudan, kewaraan, ataupun kesolehan. Bahwa untuk menjadi orang yang tawadhu, maka harus menghinakan diri. Untuk jadi zuhud harus miskin. Nah ini sebenarnya satu pemahaman yang salah. Karena zuhud itu tidak harus jadi miskin baru bisa zuhud. Karena zuhud itu adalah bagaimana seorang hamba itu bisa membersihkan hatinya dari kecondongan kepada dunia. Ya, atau terbebasnya hati seseorang dari keterikatan kepada dunia. Maka kezuhudan itu tidak berkaitan dengan status sosial. Siapapun bisa zuhud. Apabila dia bisa membebaskan dan melepaskan belenggu dunia itu dari hatinya. Baik itu si kaya maupun si miskin. Berapa banyak orang-orang miskin gagal zuhud. Karena di dalam hatinya masih tersimpan belenggu dunia, yaitu ambisi untuk mengejar dunia. Padahal dunia menjauh darinya. Allah Subhanahu wa taala tidak membentangkan dunia itu untuknya. Dia miskin, tapi hatinya terus terikat dengan dunia. Orientasinya kepada dunia. Dipenuhi dengan ambisi-ambisi, ketamakan-ketamakan kepada dunia. Sehingga banyak kita lihat orang miskin main judi. Apalagi sekarang ada namanya judi online. Kalau kita lihat orang-orang yang terjebak dalam praktik judi online, banyak di antara mereka justru orang miskin. Kenapa mereka bisa terjerat kepada perjudian itu, dan mereka tahu itu judi, karena hati mereka belum terbebas dari belenggu dunia. Padahal mereka miskin, ketamakan dan keserakahan kepada dunia masih menghiasi hati mereka. Lalu bagaimana mereka bisa zuhud? Jadi kezuhudan itu juga tidak berkaitan secara langsung dengan status sosial. Apakah orang itu miskin atau kaya? Berapa banyak orang-orang kaya justru bisa membebaskan belenggu dunia dari hatinya. Dia menjadi orang kaya yang dermawan, mau berbagi, bahkan mereka berbagi sebelum diminta. Tidak ada ketamakan pada hati mereka. Bahkan mereka berusaha menjauh, tapi bahkan dunialah yang mengejar mereka. Allah takdirkan mereka menjadi orang-orang yang kaya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi kezuhudan juga nggak berkaitan dengan status sosial.
Artinya untuk jadi orang zuhud tidak harus jatuh miskin. Nah, demikian juga untuk jadi orang tawadhu tidak perlu menghinakan diri. Namun konsep yang ada di kalangan kaum sufi ini justru agak aneh dan menyimpang. Mereka mengidentikan kezuhudan itu dengan kemiskinan. Maka sebelumnya kita banyak ya mengupas kisah-kisah ataupun cerita-cerita dari mereka yang membuang harta untuk memiskinkan diri. Karena menurut mereka zuhud itu tidak bisa dilakukan kalau tidak miskin. Ini konsep zuhud yang salah. Demikian juga ya kisah-kisah sebelumnya, orang-orang sufi mereka sengaja menghinakan diri, ya, menjadikan diri mereka hina, ya, supaya mereka bisa menjadi orang yang tawadhu, ya. Nah, demikian. Ya, untuk bisa menjadi orang soleh, maka terus ibadah, meninggalkan aktivitas dunia, meninggalkan mencari nafkah untuk ibadah agar bisa menjadi orang soleh. Ya, seolah-olah orang yang mencari nafkah, sibuk dengan dunia, tidak bisa jadi orang soleh. Harus ibadah, ya, terus-menerus. Bahkan ya kita mungkin pernah dengar cerita orang-orang yang katanya tidak putus wudhunya selama ya berhari-hari. Bahkan ada yang berbulan-bulan. Suatu hal yang kadang-kadang nggak masuk akal. Ya, nah demikian. Jadi ini adalah satu konsep yang salah. Ya, di dalam memahami tawadhu misalnya. Ya, nah demikian. Qanaah itu diartikan yaitu tidak mencari dunia. Kalau mencari dunia belum qanaah. Ya, kalau masih mencari dunia belum qanaah. Qanaah itu memutus dari mencari dunia. Ini adalah konsep yang salah. Ya, ini adalah pemahaman yang keliru. Ya, mencari dunia itu ya bukan berarti tidak qanaah. Bekerja misalnya. Jadi qanaah itu ya terima saja, duduk di masjid atau berdiam diri di rumah menunggu apa yang Allah berikan. Lalu itulah sikap qanaah. Ya tentunya tidak seperti itu. Orang yang bekerja untuk kehidupannya di dunia itu ya bukan berarti dia tidak qanaah. Ya. Ya, maka harus dengan ya kita katakan usaha. Apa yang Allah bagi dia terima, barulah disebut qanaah. Ya, mustahil dikatakan qanaah dia tidak berbuat apa-apa lalu dia terima saja apa yang Allah berikan kepadanya. Ini bukan qanaah. Demikian juga konsep tawakal dan lain sebagainya. Ya, pergi haji tawakal nggak usah bawa bekal. Ya, itu konsep tawakal menurut mereka. Karena kalau bawa bekal itu belum tawakal. Ya, padahal ya para ulama mengatakan tidak akan bisa dilepaskan antara tawakal dan ikhtiar. Ya, itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, maka ya akan batallah maknanya. Maka orang yang tidak berikhtiar tidak disebut tawakal. Orang yang tawakal harus berikhtiar. Maka para ulama mengatakan tawakal tanpa ikhtiar itu adalah tawakal. Ya, sesuatu yang ya sebenarnya bukan tawakal. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, di sini kita akan lanjutkan masih berkaitan dengan sikap sufi yang menghinakan diri sendiri dengan tujuan untuk mencapai derajat orang yang tawadhu. Ya, seorang yang tawadhu, mulia, ya, dengan menghinakan diri. Disebutkan dari Muhammad bin Ahmad An-Najjari bahwasanya dia bercerita, Ali bin Babawaih adalah salah seorang yang dikenal sebagai penganut sufi. Pada suatu ketika dia membeli daging dan ingin membawanya pulang ke rumah. Namun karena malu kepada orang-orang di pasar, dia pun mengalungkan daging tersebut di leher, lalu membawanya ke rumah. Ya, dia mengalungkan daging itu ke lehernya, lalu dia pulang ke rumah dalam kondisi seperti itu. Ya, mungkin supaya dianggap gila, nggak waras, kan begitu ya. Atau supaya dipandang hina oleh orang-orang. Ya, untuk menjatuhkan kesombongan dan untuk meraih derajat tawadhu, maka harus menghinakan diri seperti ini. Ini konsep mereka ya. Dan kisah-kisah seperti ini banyak.
Ibnu Jauzi mengatakan, dia memberikan komentar apa yang dinukil oleh Muhammad bin Ahmad An-Najari tadi, ya, cerita tentang Ali bin Babawaih tadi, seorang pengadat sufi. Beliau mengatakan, sungguh aneh orang-orang yang hendak menghapus, ya, jejak tabiatnya, ya, karakternya, maka ini menjadi suatu hal yang manipulatif jadinya, ya, menampilkan sesuatu yang tidak sebenarnya, ya. Keinginan menghapus jejak tabiat ini termasuk perkara yang mustahil, ya, dan bukan itu pula yang diinginkan syariat, ya, yaitu kita berpura-pura, menampilkan sesuatu yang tidak sebenarnya begitu, ya. Karena di dalam tabiat manusia sudah tertanam rasa ingin terlihat indah dan baik itu di dalam berpenampilan, berpakaian, ya, dan ada rasa malu kalau misalnya menampakkan aurat atau hal yang receh dan hina, ya, serta menyingkap kepala tanpa penutup. Artinya, ya, tampil, ya, dengan menampilkan diri kepada manusia dalam bentuk yang mungkin, ya, rendah dalam pandangan mereka, ya. Nah, misalnya kita keluar pakai singlet saja, misalnya, ya, tentunya kita malu dan orang akan memandang rendah, orang akan memandang remeh, ya. Nah, apakah syariat menginginkan kita seperti itu? Tidak. Maka coba lihat Nabi SAW. Beliau ketika tampil di hadapan publik, ya, atau di hadapan umum, beliau memperhatikan penampilan. Ya, tampil dengan baik. Terutama ketika kita mendatangi tempat berkumpulnya manusia. Apalagi misalnya untuk ibadah seperti sholat berjamaah. Maka Allah mengatakan, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu, ya, pakaianmu yang terbaik ketika mendatangi masjid, yaitu ketika kamu berangkat ke masjid untuk mengerjakan ibadah, sholat. Demikian juga misalnya di majelis ilmu, ya. Jadi Nabi itu memperhatikan penampilan, ya. Beliau menampilkan diri dalam kondisi yang terbaik, bukan sengaja, ya, menampilkan diri dalam kondisi lusuh, kemudian memprihatinkan, ya, sehingga buruk terlihat, begitu, ya, terlihat buruk begitu oleh manusia, ya. Itu kan tidak mengganggu manusia juga, mengganggu pandangan mereka. Sebagian orang tidak peduli dengan penampilannya, dia bau, dia kotor, dia lusuh, ya, penampilannya acak-acakan, lalu tampil di depan umum ataupun di tengah-tengah khalayak, itu tentunya tidak layak, ya. Nah, karena itu mengganggu orang-orang juga, karena malaikat juga terganggu dengan apa-apa yang mengganggu anak Adam. Maka seorang mukmin juga harus memperhatikan penampilan, ya, bukan untuk show, ya, untuk pamer, enggak. Ya, bukan mengenakan libasus syuhra, enggak juga, supaya orang-orang melihat kepadanya, tapi yang wajar, ya, dan tidak sengaja, dan tidak boleh sengaja menghinakan diri dengan penampilan yang misalnya berantakan, misalnya, ya. Nah, demikian. Sengaja misalnya mencompang-campingkan pakaiannya supaya terlihat zuhud misalnya, atau terlihat tawadu. Enggak seperti itu juga. Nabi berpakaian dengan pakaian yang baik, ya. Nah, ketika tampil di hadapan umum. Jadi sudah tertanam dalam diri manusia ini adalah fitrah, yaitu ingin terlihat indah, baik dalam berpakaian ataupun di dalam berpenampilan, ya, apalagi di hadapan orang banyak, ya. Maka ketika Nabi berkata kepada para sahabat, ya, la yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya setiap kami
kami semua ingin sandalnya bagus, pakaiannya bagus, ya, ya, pakaiannya bagus, sandalnya bagus, ya, kami suka seperti itu. Apa kata Nabi? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Artinya itu bukan kesombongan. Ya, itu tidak identik dan tidak sama atau tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah kesombongan. Walakinnal kibar batarul haqqi wa ghamtun nas. Tapi sombong itu adalah sebenarnya menghinakan orang lain, merendahkan orang lain, ya, dan menolak kebenaran. Itulah hakikatnya sombong. Ya, merendahkan orang lain juga bisa dalam bentuk ya seperti ya sebagian orang merasa kamu enggak sesoleh saya lebih soleh dari kamu. Ya, saya lebih tinggi ya status agamanya dari kamu. Itu juga termasuk ghamtun nas, merendahkan orang lain. Ya, sebagian orang yang tampil dengan atribut agama, ya, padahal ya sebenarnya itu bukan atribut agama, biasa aja. Tapi dengan pertampilan itu dia merendahkan orang lain. Ya, seolah-olah mungkin dalam pandangannya, ini bukan level saya, ini bahkan mungkin ekstrimnya dia mengatakan, ini ahlun nar. Bisa aja. Banyak juga orang-orang yang ya seperti itu. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Itu sama dengan ghamtun nas. Dan menolak kebenaran. Kalau dinasihati ngeyel. Nah, itu sombong. Ya, Nabi mengatakan itu bukan sombong kalau berpakaian baik, ya, sandalnya bagus, pakaiannya bagus, itu bukan sombong. Ya, nah karena Allah suka, Allah adalah maha indah, innallaha jamil, yuhibbul jamal, suka kepada satu yang indah. Nah, demikian juga seorang muslim atau manusia ya, secara umum di dalam diri mereka sudah terpatri satu fitrah, yaitu suka kepada yang indah-indah, yang baik-baik ya. Nah demikian. Misalnya ya manusia suka yang wangi, nggak suka yang bau. Ya, dan itu adalah fitrah. Ya bukan hanya manusia ya, malaikat juga nggak suka yang bau-bau. Ya, maka yang membawa bau itu dilarang masuk masjid. Misalnya bau bawang, bau hal-hal yang ya tidak disukai manusia. Ya, maka dilarang orang yang memakan bawang putih, bawang merah, kubis dan sejenisnya, sayur-sayuran yang mengeluarkan bau ya, untuk datang ke masjid sampai dia hilangkan baunya itu ya. Nah, ini adalah satu hal yang lumrah ya, jadi nggak perlu ya dalam konsep syariat nggak perlu kita menghinakan diri seperti itu supaya kita terlihat mulia dan tawadhu ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jadi orang ini melakukan hal itu supaya dipandang rendah ya oleh manusia, supaya menggugurkan, merontokkan kesombongan dari dirinya. Ya, ini adalah cara yang salah para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Beliau mengatakan, sedangkan perbuatan orang itu ya yang disebutkan tadi Ali bin Babawayh tadi ya, justru menghinakan diri sendiri di hadapan orang banyak. Dan ini merupakan tindakan yang buruk. Ya, ini adalah satu hal yang buruk, baik dalam pandangan syariat, baik menurut syariat maupun akal sehat, gitu ya. Bayangkan ada orang mengalungkan daging yang dibelinya di pasar di lehernya, lalu pulang ke rumah dengan tampilan seperti itu. Ya, mungkin orang-orang akan berkata dalam hati mereka, ini orang gila, ini orang nggak waras, mungkin lepas dari RSJ, rumah sakit jiwa, kan begitu ya. Nah, kan ini menimbulkan dosa juga di hati manusia. Mereka berprasangka yang macam-macam, yang bukan-bukan terhadap dirinya begitu ya, dengan penampilan seperti itu. Ya, maka tidak boleh itu dilakukan karena itu juga mengganggu orang. Ini namanya, kata beliau ya, menjatuhkan harga diri. Ya, bukan tazkiyatun nufus, bukan membersihkan jiwa, enggak. Ya, seperti halnya ya membawa sandal di atas kepala misalnya. Sandal itu kan di kaki.
Lalu untuk menghinakan diri kita taruh sandal itu di kepala, lalu kita jalan di tengah-tengah manusia dengan cara seperti itu. Ya orang akan mengatakan ini orang gila. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Allah memuliakan seseorang. Ya Allah memuliakan manusia, anak Adam, dan menjadikan banyak ya kita katakan makhluk ya melayani manusia. Malaikat-malaikat Allah tugaskan untuk melayani manusia. Itulah mulianya manusia. Ya, maka janganlah manusia itu yang Allah sudah muliakan ya lalu menghinakan dirinya sendiri. Ya, nah demikian. Ya. Maka ini sama sekali kata beliau bukan ajaran agama. Ya, menghinakan diri sendiri apalagi di hadapan khalayak ramai itu bukan ajaran agama ini kata beliau. Ya. Kata Ibnu Al-Jauzi di dalam komentarnya terhadap kisah yang dinukil oleh Muhammad bin Ahmad An-Najjari tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu kelompok di kalangan kaum sufi, ya, mereka menyebut diri mereka malamatiyah. Ya, mereka ini melakukan berbagai dosa, lalu berkata, kami bermaksud menjatuhkan martabat pribadi di depan orang banyak. Tidak lain supaya kami dapat terhindar dari musibah sombong dan riya. Ya, sama sebagian orang tidak beramal karena takut riya. Saya nggak usah beramal lah, nanti riya. Itu konsep yang salah. Ya, bahkan itu adalah bagian dari riya. Dia ingin pamer sebenarnya, ya, bahwa dia punya tingkatan yang lebih tinggi daripada orang yang ikhlas. Yaitu dia justru meninggalkan amal itu karena takut riya. Ya, nah demikian. Jadi ada ini kelompok di kalangan mereka ya, di kalangan kaum sufi namanya malamatiyah. Yang sengaja buat dosa supaya terlihat hina. Ya, supaya dicela oleh manusia sehingga mereka dipandang sebelah mata atau direndahkan oleh manusia. Nah, demikian. Supaya mereka terhindar dari sombong ya dan selamat dari riya. Nah, mereka tidaklah berbeda dengan seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita yang sedang hamil. Saat ditanya, "Mengapa kamu tidak berbuat azal, mengeluarkan sperma di luar itu kemaluan?" Dia menjawab, "Yang ku tahu azal itu hukumnya makruh." Lalu ditegaskan kepadanya, "Apakah kamu tidak tahu bahwa zina itu haram?" Ya, jadi kadang-kadang sebagian orang sibuk kepada hal-hal yang juz'iyat, lupa kepada perkara yang besar, yang merupakan dasar, merupakan asasnya. Ya, nah demikian. Ya, asasnya zina itu diharamkan. Lalu ketika seorang itu berzina, lalu dia membicarakan tentang azal, ya, suatu hal yang nggak perlu lagi untuk dibicarakan sebenarnya. Ya, nah karena apa yang dilakukannya itu ya justru lebih besar, ya, daripada dia tidak berazal begitu ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi orang-orang jahil seperti mereka ini ya, mereka meruntuhkan ya martabah, marwah ya, kedudukan kehormatan ya di mata Allah. Ya, mereka sebenarnya ya sudah menjatuhkan martabah, yaitu kedudukan mereka, kehormatan mereka di hadapan Allah, di mata Allah. Ya, sebelum di depan manusia sebenarnya ya. Mereka lupa bahwa kaum muslimin itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ya. Nah, jadi mereka sebenarnya menghinakan diri mereka di hadapan Allah sebelum mereka menghinakan diri mereka di hadapan manusia. Ya, jadi ini adalah satu cara berpikir yang ya sebenarnya nggak bisa diterima oleh akal sehat yang paling dasar sekalipun, yang paling basic sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dinukil juga dari Abu Amr bin Ulwan, dia bercerita, Abul Husain An-Nuri membawa 300 dinar hasil penjualan rumahnya.
Kemudian dia duduk di atas jembatan. Dan dia pun melemparkan dinar itu satu demi satu ke air sambil berkata, "Kamu datang kepadaku untuk menipuku dengan yang seperti ini," yaitu maksudnya harta, uang. Ya, jadi dia buang uangnya itu karena ini mau menipuku ini katanya. Ya itu kan buang-buang harta, idaatul mal ya. Ya, tidak dibenarkan begitu. Nah, maksudnya untuk menunjukkan bahwa dia tidak tertipu dengan dunia, maka dia buang itu. Nah, ini kan orang jahil sebenarnya. Harta itu bisa dia manfaatkan. Ya, kalaulah dia nggak mau tertipu, ya dengan dunia yang ada di tangannya 300 dinar hasil penjualan rumahnya itu, dia bisa manfaatkan untuk kebaikan, bukan dibuang-buang seperti itu. Hingga masuk kepada masuk ke dalam kategori idaatul mal, buang-buang harta yang diharamkan. Allah benci 3 hal. Di antaranya adalah idaatul mal, buang-buang harta. Ya. Nah, jadi ingin selamat dari fitnah harta bukan dengan cara seperti ini, dengan cara idaatul mal. Ya, kalau dia betul-betul ingin memanfaatkan hartanya atau tidak tertipu dengan hartanya, ingin selamat ya dari fitnah harta, dia bisa gunakan itu untuk kebaikan-kebaikan, ya membantu orang misalnya. Ya, atau dia alokasikan untuk hal yang bermanfaat hingga bisa bermanfaat bagi banyak manusia misalnya. Ya. Nah, demikian, bukan dengan cara seperti itu. Ya. Asy-Syarraj menjelaskan kisah tersebut. Ya, sebagian orang berkomentar, andaikan An-Nuri menginfakkan uang itu di jalan Allah, tentu ia lebih baik baginya. Ya, kalau orang itu akalnya sehat, dia pasti akan mengatakan seperti ini. Ya, ketika mengomentari apa yang dilakukan oleh Abul Husain An-Nuri tadi, yang membuang-buang 300 dinar miliknya, orang yang berakal sehat akan mengatakan, seandainya alangkah baiknya ya, dia menginfakkan uang itu di jalan Allah. Ya, tentunya seperti itu. Ya, apa kata As-Sarraj? Sedangkan aku katanya memandang bahwa jika dinar-dinar itu memalingkannya dari mengingat Allah, meskipun sekejap, maka yang perlu dia lakukan adalah langsung membuang seluruh uangnya itu, agar dia bisa lebih cepat terlepas dari fitnahnya. Ya, nah demikian. Ya, itu dalam konsep mereka, ya menurut konsep mereka, ya, untuk selamat dari hal-hal buruk seperti itu harus melakukan satu hal yang lebih buruk lagi begitu ya. Ya, untuk selamat dari fitnah harta harus membuang harta. Ya, untuk bisa mencapai derajat tawadhu harus menghinakan diri. Ya, ya tentunya ya ini adalah kita katakan cara berpikir yang nggak bisa diterima. Bahkan bukan hanya dalam syariat, ya menurut syariat, akal sehat juga tidak bisa menerimanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibnu Jauzi mengatakan, ya, mereka itu kaum sufi ini menunjukkan ketidaktahuan mereka tentang syariat atau kejahilan mereka tentang syariat. Ya, dan juga di waktu yang sama mereka menunjukkan ketidakwarasan pikiran mereka. Ya, yaitu tentang syariat, jahil, akal sehat juga nggak dipakai. Ya, ya, syariat tidak tahu, ya, akal juga nggak dipakai, itu bertentangan juga dengan akal sehat. Jadi apa dasar mereka melakukan itu? Yang secara akal sehat tidak bisa diterima, apalagi menurut syariat. Ya, apalagi menurut syariat seperti buang-buang harta itu. Dalam agama dilarang. Menurut akal sehat juga ya nggak bisa diterima, gitu, nggak bisa dibenarkan itu. Lalu apa dasar mereka melakukan itu? Ya, ya kalau bukan karena talbis iblis, ya, tipu daya iblis terhadap mereka, sehingga mereka melakukan sesuatu yang seolah-olah benar, tapi sebenarnya tidak benar. Dan ya, inilah yang sudah dikatakan iblis di hadapan Allah. Ya, ketika ia minta penangguhan kepada Allah, dia mengatakan alasannya, iblis ini, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Aku akan
menghiaskan hal-hal yang buruk menjadi baik dalam pandangan mereka, dalam pandangan anak Adam. Tazyin itu adalah menampilkan yang buruk itu seolah-olah baik, atau sebaliknya. Itu tazyin namanya. Itu yang langkah pertama yang dilakukan oleh iblis. Dia sudah mencanangkan rencananya sebenarnya, ya, kepada anak. Dan Allah ceritakan itu di dalam Al-Quran. Tapi kadang-kadang kita sudah tahu itu, kita masih kena tazyin juga oleh iblis. Ya, kita pandang baik yang buruk, kita pandang buruk yang baik. Ya. Lalu kemudian barulah dia mengatakan wala ughwiyannahum ajmain. Baru setelah itu aku sesatkan mereka. Ya. Jadi iblis menyesatkan manusia itu ya pakai langkah-langkah khutuwat. Kenapa? Karena langsung aja disesatkan seperti apa yang telah dia lakukan kepada Adam. Ya, salah satu alasannya adalah karena ia ingin menarik lebih dalam lagi anak Adam itu dalam kebatilan. Karena kalau kebatilan itu dilakukan atas dasar ya argumentasi yang salah dan dipandang benar, ya, sesuatu yang dipandang benar padahal salah, itu akan lebih dalam lagi dia dalam kebatilan itu. Ya, maka iblis tidak menyeret manusia langsung ke dalam kebatilan. Ya, dikasih dasar dulu itu. Dikasih argumentasi, fondasi. Ya. Fondasinya apa? Sesuatu yang terbalik gitu ya. Yang sebenarnya batil tapi dipandang hak. Itulah yang disebut tazyin. Itu langkah pertama iblis. Baru kemudian wala ughwiyannahum ajmain. Lalu disesatkanlah anak Adam itu. Dan ini yang terjadi di sini ya. Wallahu alam bisawab. Taib. Jadi dalam syariat tidak dibenarkan, menurut akal sehat juga nggak bisa dibenarkan. Ya, jadi tidak ada yang mendasari perbuatan mereka selain ya mereka menganggap baik hal yang buruk itu. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Taib. Syariat memerintahkan kita agar menjaga harta. Ya, dan melarang menyerahkan harta itu kepada yang belum dewasa. Itu dalam Islam ya. Ya, wala tu'tus sufaha'a amwalahum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan kamu berikan harta ya orang-orang yang masih safih ya kepada mereka ya yang Allah Subhanahu wa taala kamu ya Allah tunjuk, Allah angkat sebagai penanggung jawabnya. Jadi siapa saja yang memegang tanggung jawab harta jangan dia serahkan kepada orang yang safih. Ini berkaitan dengan harta anak yatim ya, yang dikelola oleh pengasuhnya. Ya, sebelum anak yatim ini ya cakap dan bijak dalam mengelola harta, dia nggak boleh memberikannya kepada mereka. Ya, ini ayat itu berkaitan dengan hal tersebut. Tapi ini juga berlaku umum. Siapa saja yang Allah kuasakan harta kepadanya, maka dia tidak boleh menaruh harta itu di tangan orang yang safih. Misalnya kita punya uang misalnya ya, diamanahkan oleh Allah uang misalnya. Lalu kita letakkan dalam bentuk misalnya mudharabah atau kerjasama bisnis di tangan orang yang safih. Safih itu orang yang bodoh, ya, orang yang tidak mengerti dan tidak bisa mengelola harta itu. Nah, ini sama saja kita buang-buang harta nanti. Ya, nih sebagian orang kadang-kadang ya dia tahu sebenarnya orang itu nggak cakap mengelola ya suatu urusan, suatu pekerjaan. Dia serahkan aja, mungkin karena ya tidak tahu ya, atau karena ketamakan yang kadang-kadang membutakan, keserakan yang membutakan akal sehat gitu. Ya, ini orang nggak cakep ini dalam mengelola harta, tapi diserahkan juga, diamanahkan juga, dikasih juga untuk mengelolanya. Nah, yang ujung-ujungnya ya harta itu pun ludes, musnah. Maka itu dilarang, ya. Maka kita menempatkan harta itu, ya kita bertanggung jawab untuk meletakkan harta itu pada orang yang tepat, ya, bukan asal-asalan. Ya, atau melakukan tindakan yang spekulatif begitu ya. Nah, itu namanya ya kita menyia-nyiakan harta. Ya, bisa dikategorikan sebagai idaatul mal.
para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Jadi syariat justru menganjurkan, memerintahkan kita agar kita menjaga harta. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kamu lemparkan dirimu kepada kehancuran. Ya, nah itu konsep-konsep dasar agama. Maka dari itu salah satu di antara 5 Doriyatul Khamsah itu adalah hifzul mal, menjaga harta. Ya, nggak boleh kita buang-buang harta. Nah, demikian. Sementara akal saya juga mengakui bahwasanya harta itu diciptakan tidak lain untuk maslahat. Ya, maka dari itu manusia mencarinya, mengejarnya. Karena mereka membutuhkannya. Ya, nggak masuk akal sesuatu yang mereka butuhkan lalu mereka campakkan. Berarti ada yang nggak beres ini, ya. Nah demikian. Itu menurut akal sehat, ya. Maka orang yang membuang harta berarti dia telah merusak sesuatu yang bisa menjadi sebab kebaikan bagi dirinya, ya. Dan Allah tidak akan ya membenarkan tindakannya itu, ya. Dan kemudian Ibnul Jauzi di sini mengomentari pembelaan As-Sarraj terhadap Abul Husain An-Nuri tadi. Beliau mengatakan itu lebih buruk daripada perbuatan An-Nuri sendiri. Karena jika memang An-Nuri takut dan khawatir terkena fitnah harta, seharusnya dia memberikan harta tersebut kepada fakir miskin. Ya. Lalu As-Sarraj yang membela perbuatan itu, beliau dikatakan di sini ini lebih buruk ya daripada si pelakunya sendiri. Ya. Lebih buruk daripada orang yang melakukan itu. Ya, karena pembenaran itu artinya dia kasih dasar ya bahwa perbuatan itu bisa diulang gitu ya. Belum tentu An-Nuri mau mengulang perbuatan itu. Ya, tapi As-Sarraj ketika dia membenarkan artinya ya ketika dia membenarkan perbuatan seperti itu, artinya perbuatan itu boleh diulang oleh siapapun dan bisa dilakukan oleh siapapun. Maka hati-hati ya kita di dalam membenarkan sesuatu. Ya. Kalau itu ternyata salah, maka pembenaran kita terhadap sesuatu yang salah itu lebih buruk daripada orang yang melakukan kesalahan. Karena orang yang melakukan kesalahan seperti di sini ya Abul Husain An-Nuri, belum tentu dia mau mengulangi perbuatannya itu. Kalau misalnya ada rumahnya yang lain laku, mungkin dia nggak akan buang lagi duitnya. Ya. Nah, tapi orang yang membenarkan artinya perbuatan ini boleh diulang dan diulang lagi karena itu benar. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, kita akan lanjutkan lagi masih berkaitan dengan buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Demikian saja aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.